Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan dari kelas SI 502. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dewasa pada tahun 2023 khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis dan visualisasi data. Baik, di sini saya akan mulai dengan mempresentasikan hasil laporan yang sudah saya buat. Di sini artikelnya berjudul Analisis Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa di Jawa Barat pada tahun 2023. Kemudian selanjutnya ada daftar isi, yang mana laporan ini terdiri dari pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, metodologi penelitian, implementasi dan hasil, kemudian rangkuman dan juga referensi. Nah, di pendahuluan sendiri, kekerasan terhadap perempuan merupakan isu sosial yang sering terjadi dan mendesak untuk ditangani. Nah, di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa Barat, angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Nah, data yang saya ambil di sini, dataset dari sumber data.go.id, yang memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami. Nah, dataset di sini juga mencakup berbagai jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang atau TPPO, penelantaran, dan juga lain-lain. Nah, kemudian di sini juga pentingnya analisa visualisasi data dalam pengambilan keputusan tidak bisa diabaikan karena data yang terstruktur dan teranalisis dengan baik dapat memberikan wawasan yang mendalam, kemudian juga mendukung pemanfaatan kebijakan yang lebih efektif. Nah, di sini analisa dan visualisasi data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti gitu. Dengan menganalisa data, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi secara visualisasi data itu bisa dipetakan seperti itu. Nah, kemudian visualisasi data di sisi lain membantu dalam menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Nah, kemudian dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, analisa dan visualisasi data juga dapat membantu kepentingan seperti pemerintah ataupun organisasi non-pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi wilayah mana yang saat ini rawan dan kemudian menyusun kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian penelitian ini juga memiliki relevansi yang cukup besar terkait bidang sistem informasi, di mana pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, sistem informasi juga dapat digunakan untuk membangun sebuah sistem database, pengembangan aplikasi, dan melakukan analisa data. Nah, kemudian di sini ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalami mengenai data kekerasan terhadap perempuan dewasa di Jawa Barat dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, penelitian ini menetapkan dua fokus utama. Yang pertama, menganalisis dataset yang diperoleh dari data.go.id. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan wawasan yang didasarkan pada data melalui teknik visualisasi. Kemudian untuk ruang lingkup sendiri di sini mencakup batasan-batasan yang jelas untuk memastikan fokus dan juga efektivitas analisis. Proyek ini berfokus pada analisis data kekerasan terhadap perempuan dewasa di Jawa Barat. Kemudian juga kita menggunakan dataset dari data.go.id yang mana mencakup terkait kekerasan seperti fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang atau TPPO, penelantaran, dan juga yang lainnya, serta cakupan kabupaten di Jawa Barat. Jadi nanti datanya itu dirangkum per kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, kemudian dalam pelaksanaan proyek ini, penelitian atau peneliti saya di sini menerapkan tools dan teknologi yang relevan mendukung analisis dan visualisasi data. Nah, salah satu tools yang digunakan adalah Polymer Search. Jadi, memungkinkan untuk melakukan pencarian dan juga analisis data secara efisien, serta menghasilkan visualisasi yang informatif. Nah, kemudian ada beberapa tinjauan pustaka juga. Yang pertama dari Wibowo dan Aditya pada tahun 2022 di jurnal yang berjudul Analisa dan Visualisasi Data Penjualan Menggunakan Exploratory dan Analisis Data pada PT Telkom Birma. Nah,
di sini penelitian ini membahas bagaimana visualisasi data dapat mempengaruhi pengalaman pengguna aplikasi. Kemudian metodologi yang digunakan meliputi pengumpulan data seperti survei, kemudian analisis statistik, dan juga untuk mengevaluasi efektivitas visualisasi dalam aplikasi. Kemudian juga ada temuan yang menunjukkan bahwa visualisasi yang baik dapat meningkatkan interaksi pengguna. Selanjutnya, ada dari Ananda Muhammad Triutama pada tahun 2022 dengan jurnal yang berjudul Analisa Visualisasi Data terhadap pengguna aplikasi di Bajul B menggunakan Tableau menyebutkan bahwa visualisasi data dapat mempengaruhi pengalaman pengguna aplikasi. Nah, kemudian di sini saya juga merujuk kepada beberapa jurnal dan beberapa penelitian sebelumnya, tetapi mungkin tidak akan saya jelaskan semua karena akan cukup memakan waktu. Jadi di sini saya akan langsung loncat ke metode penelitian. Nah, pada penelitian kali ini, di sini saya memanfaatkan sumber data yang berasal dari situs resmi pemerintah yaitu data.go.id. Nah, data.go.id merupakan sebuah portal yang dikelola oleh pemerintah Indonesia yang menawarkan akses terbuka ke berbagai akses dataset yang dihasilkan oleh berbagai instansi pemerintah. Nah, portal ini juga merupakan bagian dari inisiatif One Data yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan aksesibilitas data di seluruh lembaga pemerintahan serta bagi masyarakat umum. Nah, kemudian dataset yang saya gunakan berjudul Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa di Jawa Barat, mencakup informasi dari 28 baris data yang mewakili setiap kabupaten di Jawa Barat. Kemudian dengan detail yang pertama ada variabel cakupan, jadi isinya itu ada kabupaten yang ada di Jawa Barat, kemudian ada satuan dengan format orang, kemudian ada jenis kekerasan. Nah, di sini terdapat beberapa kategori seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, tindakan pidana, perdagangan orang, penelantaran, dan ada kategori lainnya yang semuanya dinyatakan dalam bentuk angka atau numerik. Nah, kemudian dalam analisis data juga terdapat beberapa tahapan penting yang dilakukan sebelum datanya kita proses. Nah, yang pertama di sini ada pembersihan data atau data cleaning, yang mana ini merupakan langkah awal yang cukup krusial dalam memproses analis, karena pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diperiksa untuk diidentifikasi dan dikoreksi atas kesalahan dan ketidaksesuaian. Nah, proses ini meliputi penghapusan duplikasi data, mengisi nilai yang hilang, menghapus entry yang tidak lengkap, memperbaiki kesalahan, dan atau juga menghapus data yang tidak relevan atau tidak akan digunakan dalam proses analisis data. Kemudian yang kedua ada eksplorasi data atau exploration data analysis atau EDA, yang mana di sini merupakan langkah kedua. Jadi EDA ini bertujuan untuk memahami karakteristik dan pola dalam data melalui analisis. Nah, di sini pada tahap penelitian yang kedua dapat menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan data. Nah, menciptakan grafik dan visualisasi untuk mengidentifikasi tren, hubungan antar variabel, kemudian juga menggunakan teknik analisis untuk menemukan pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama ketika melihat data. Nah, kemudian yang ketiga ada proses visualisasi data, yang mana ini merupakan proses penyajian data dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah dimengerti dan juga untuk dipahami. Nah, kemudian yang terakhir ada interpretasi hasil. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis hasil dan eksplorasi dan visualisasi untuk menarik kesimpulan. Jadi, mengaitkan temuan dengan adanya pertanyaan penelitian atau hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian juga di tahap hasil ini kita bisa menyusun rekomendasi atau langkah-langkah yang akan dilakukan tindak lanjut berdasarkan dari hasil analisis. Kemudian juga bisa kita menyajikan hasil dalam bentuk laporan yang jelas terstruktur untuk pemangku kepentingan. Nah, untuk toolsnya sendiri di sini saya menggunakan Polymer Search. Jadi Polymer Search itu adalah sebuah platform no-code yang mengubah spreadsheet atau basis data menjadi sebuah dashboard yang interaktif. Nah, Polymer Search sendiri memfasilitasi analisa data, kemudian juga pembuatan visualisasi, dan penyusunan laporan dengan memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan untuk menyederhanakan pencarian dan juga pengelolaan data. Kemudian juga kemampuan ini sangat bermanfaat dan untuk data analis, data dalam konteks bisnis, pemasaran, riset maupun tentang penelitian yang saya lakukan saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi dan hasil.
Jadi di dalam konteks, ini saya akan bacakan sedikit terlebih dahulu. Dalam konteks perlindungan perempuan, kekerasan terhadap perempuan dewasa merupakan isu yang mendesak dan juga memerlukan perhatian serius. Nah, data yang diperoleh dari peneliti, mengenai jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dewasa di Jawa Barat pada tahun 2023 memberikan gambaran yang jelas mengenai, berbagai jenis kekerasan, yang dialami oleh perempuan di wilayah tersebut. Nah, melalui analisis yang mendalam, terdapat data, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, dan juga, area yang memerlukan intervensi serta dukungan lebih lanjut. Nah, kemudian dengan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga perlindungan perempuan di masyarakat. Nah, baik, mungkin kita akan masuk ke dalam, aplikasi Polymer Search-nya. Jadi, saya akan switching terlebih dahulu. Nah, baik, ini adalah tampilan dashboard, yang dibuat dari, atau menggunakan tools Polymer Search. Jadi, di awal langkah pertama, saya memasukkan dataset-nya terlebih dahulu ke website, kemudian, website-nya akan memproses data yang kita upload. Kemudian di sini kita bisa membuat, analisa data. Jadi kita mau menganalisa data berdasarkan apa, kemudian apa yang kita perlukan, apa yang mau kita analisis, insight yang kita cari apa, itu kita bisa cari atau, bisa kita buat di sini. Nah, mmm, pada dashboard yang telah saya buat ini, di bagian atas ada satu section atau title. Jadi, title ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai dashboard apa yang sedang saya buka saat ini. Atau kalau misalkan nanti ada berbagai dashboard yang banyak, section ini atau title ini sangat diperlukan untuk kemudahan dalam mengakses informasi. Baik, di sini saya beri judul Dashboard Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa, pada tahun 2023, khususnya di Jawa Barat. Kemudian, kita akan masuk ke dataset yang pertama. Nah, di sini, saya akan coba buat secara full screen. Nah, ini adalah dataset data mentah yang diupload ke dalam Polymer Search. Jadi untuk, detailnya sendiri terdiri dari cakupan, kemudian, satuannya itu orang, dan juga, di sini ada informasi terkait, fisik, kekerasan fisiknya itu ada berapa, psikisnya berapa, seksualnya berapa, dan juga lain-lainnya itu ada berapa. Nah, kemudian untuk cakupan ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya sudah dibagi, dari berbagai kabupaten yang ada di Jawa Barat. Di sini yang pertama ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan kota-kota yang lainnya. Kemudian di sini juga sudah, di-summarize atau dijumlahkan untuk total kekerasan fisik secara keseluruhan itu ada 489 orang, kemudian untuk psikis itu ada 525, untuk seksual ada 228, dan yang lain-lain. Kemudian dapat disimpulkan kalau misalkan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan di Jawa Barat itu adalah, kejahatan psikis gitu ya, atau kekerasan psikis. Baik, setelah itu kita akan melihat, rincian TPPO berdasarkan sebaran cakupan, atau kalau misalkan, supaya lebih mudah dimengerti, ini adalah gambaran total dari, kekerasan penjualan, orang di setiap kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, bisa kita lihat dari sini Kabupaten Sukabumi menduduki, tempat yang atau, menduduki istilahnya itu, menjadi kabupaten paling banyak yang memiliki kasus penjualan orang dengan, persentase ada di 62% dengan total kasus ada 26. Kemudian, disusul dengan Kabupaten Cianjur ada 5 kasus dengan persentase 12%, dan juga ada Kabupaten Bekasi dengan 3 orang dan juga persentase 7,14%. Nah, untuk kabupaten-kabupaten lainnya di sini, cukup, tidak signifikan, jadi kasusnya itu cuma ada satu, kemudian, ada 2 gitu. Nah, tapi dari semua kabupaten yang ada di Jawa Barat, itu dapat kita tarik dari 3 yang paling banyak adalah Kabupaten Sukabumi, kemudian Kabupaten Cianjur, dan juga Kabupaten Bekasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait, pengaruh kekerasan psikis, dan seksual terhadap kekerasan fisik. Nah, sini saya buat, lebih besar terlebih dahulu. Oke, di sini, data yang diambil adalah top 3
dari data yang paling banyak, kemudian juga ada bottom 3 atau data paling rendah yang diambil dari data paling bawah. Nah, di sini kita bisa lihat psikis itu yang paling banyak ada 180 data dengan dengan seksual itu ada 50. Kemudian di bottom 3-nya itu ada 4 dan 2. Kemudian di fisiknya itu 96, 73, dan 65. Nah, dari sini data dapat kita simpulkan bahwa rata-rata kejahatan psikis dan seksual itu bisa mempengaruhi kekerasan fisik sebesar 39,5%. Jadi itu angka yang cukup besar, mengingat psikis dan seksual itu sangat mempengaruhi terhadap kekerasan fisik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada chart mengenai perbandingan kekerasan fisik dan psikis berdasarkan cakupan. Nah, kalau misalkan saya zoom, di sini itu ada dua informasi atau ada dua data. Yang pertama itu ada kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis. Nah, di sebelah bawah itu ada yang namanya legend atau kita bisa sebut itu cakupan nama-nama daerah di Jawa Barat. Kemudian di sebelah kiri itu ada value atau berapa banyak kekerasan yang terjadi gitu. Nah, di sini ada dua bar. Yang pertama untuk warna pink itu mempresentasikan untuk kekerasan fisik, dan untuk orange itu dia mempresentasikan kekerasan dalam bentuk psikis. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa Bandung itu masih menjadi kota yang paling banyak mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Di sini bisa kita lihat kalau Bandung itu mengalami 96 kekerasan fisik di tahun 2023, kemudian psikisnya itu di 180 kasus. Diikuti dengan Kabupaten Bekasi dengan kekerasan fisiknya 73 orang dan juga psikisnya 67. Kemudian yang ketiga diikuti oleh Kota Depok dengan kekerasan fisik sebanyak 65, kemudian juga kekerasan psikisnya sebanyak 54. Nah, kemudian untuk kabupaten-kabupaten lainnya cenderung tidak sebanyak di 3 kabupaten yang utama, tetapi tetap ada seperti contohnya di Kabupaten Sumedang ini ada 20 kekerasan fisik, tetapi untuk kekerasan psikisnya itu cukup minim, hanya ada satu data saja atau hanya ada satu orang yang mengalami. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di Kabupaten Ciamis bahkan kejahatan fisiknya itu atau kekerasan fisiknya itu tidak ada, tapi ada satu kekerasan dalam bentuk psikis seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tabel atau chart mengenai total kasus seksual dan eksploitasi berdasarkan cakupan. Kalau sebelumnya itu kita menganalisis terkait fisik dan psikis, nah di sini kita mengkaji terkait eksploitasi dan juga kekerasan seksual. Nah, bisa dilihat dari data tabel ini, dari cakupan-cakupan kabupaten yang ada di Jawa Barat, Kota Bandung masih menjadi nomor 1 dengan kasus kasus seksual sebanyak 50, kemudian dengan kasus eksploitasi sebanyak 7, diikuti dengan Kota Bekasi yang ada kasus eksploitasi sebanyak 7 orang dan juga seksualitas seksual itu ada 28 orang. Nah, kemudian di sini untuk kekerasan eksploitasi diikuti oleh Kabupaten Indramayu dengan ada 3 orang yang mengalami kekerasan ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas terkait korelasi matriks fisik, psikis, eksploitasi, TPO, penelantaran dan lain-lainnya. Apakah mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain atau tidak? Nah, di sini saya coba besarkan terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Oke. Nah, di sini di sebelah kanan ada satu indikator, yang mana ini merupakan indikator skala dalam bentuk warna. Jadi semakin hijau pekat itu pengaruhnya semakin besar, atau kalau misalkan di dalam value itu 1, dan semakin ke warna merah-merahan ke bawah atau pink gelap itu artinya semakin tidak memiliki pengaruh sama sekali atau minus gitu. Nah, bisa di sini saya akan ambil contoh
untuk yang psikis dan juga seksualitas. Nah, di sini fisik itu mempengaruhi kekerasan seksualitas. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di sini ada kejahatan atau tipe kekerasan psikis itu mempengaruhi eksploitasi sebesar 0,78%. Nah, untuk psikis yang mempengaruhi seksual itu ada di 0,89%. Nah, dari semua ini yang cukup memiliki nilai tinggi yang mendekati 1,0 adalah kekerasan psikis terhadap penelantaran. Jadi, kalau misalkan kita melihat ke tragedi-tragedi yang ada, banyak anak atau bayi yang dibuang, diterlantarkan, seperti itu. Nah, itu mungkin asumsinya adalah orang yang membuang atau melantarkan memiliki gangguan di dalam psikisnya, karena misalkan karena mengalami kekerasan psikis dari orang lain, dari lingkungan, sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, kemudian, untuk yang paling rendah di sini ada TPPO yang mempengaruhi penelantaran. Jadi, ini secara skala sangat kecil sekali, ada di minus 0,04 seperti itu. Baik, yang terakhir di sini ada, kita akan menganalisis total kasus penelantaran dan lain-lainnya berdasarkan cakupan. Di sini saya coba full screen terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini, ada 2 legend. Kita bedakan yang pertama, untuk yang berwarna, pink ini untuk, mendeskripsikan kekerasan penelantaran, dan yang, agak kekuning-kuningan ini untuk, kekerasan lain-lain gitu. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kekerasan dalam bentuk penelantaran, Bandung itu masih menjadi kota yang, paling banyak. Tetapi untuk kasus dalam kategori lain-lain, itu dipegang oleh Kabupaten Bekasi dengan total ada 83 orang yang mengalami kekerasan. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Sukabumi, kemudian juga ada Kota Bogor dan, Kabupaten Karawang dengan total ada 12 orang yang mengalami kekerasan dalam kategori lain-lain atau lainnya. Kemudian untuk yang kategori penelantaran, di sini kita bisa, ambil kesimpulan yang paling banyak itu ada di Kota Bandung, kemudian diikuti dengan Kota Depok, dan juga diikuti dengan, ini di Kabupaten Pangandaran sebanyak 7 kasus kekerasan penelantaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, berdasarkan data yang, sudah kita teliti dan bersumber dari data.go.id, peneliti atau saya di sini mengidentifikasi berbagai jenis kekerasan yang terjadi. Jadi, seperti tadi ada kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang, ataupun lain-lain. Nah, analisis ini dilakukan untuk memahami pola dan tren kekerasan berdasarkan jenisnya. Kemudian juga ada pendekatan analisis, data dan visualisasi data juga ditetapkan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Nah, pada kesimpulannya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kekerasan psikis menjadi kasus yang paling banyak terjadi, terutama di Kota Bandung yang mencatat angka paling tinggi seperti yang sudah kita lakukan analisis sebelumnya. Kemudian, kekerasan fisik juga cukup signifikan di beberapa daerah seperti Bandung, Bekasi, dan Depok. Kemudian selain itu, Kabupaten Sukabumi juga mencatat angka tertinggi dalam kasus TPPO atau kasus penjualan orang. Seperti itu tuh. Kemudian dari sana bisa disimpulkan kalau misalkan kita perlu melakukan intervensi khusus di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian juga proses penelitian ini mencakup eksplorasi data atau IDE, pembersihan, visualisasi data yang sebelumnya sudah kita lakukan agar data yang kita dapatkan tadi cukup akurat dan juga bisa dijadikan sebagai patokan benchmarking untuk kita melakukan analisa dan juga perbaikan. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperlukan beberapa langkah-langkah strategi seperti peningkatan layanan kesehatan mental untuk mengurangi kekerasan psikis, kemudian juga ada penyuluhan masyarakat, serta penguatan kebijakan hukum dan intervensi sosial
dengan pemahaman yang lebih terhadap pola kekerasan yang terjadi, kemudian kebijakan dan juga program yang lebih efektif dalam dapat diterapkan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada referensi. Di sini saya mengambil dari beberapa sumber jurnal dan juga penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Total ada 9. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.